Pemirsa, masih bersama saya Sumiati. Kita akan melanjutkan beberapa inovasi-inovasi yang telah dilakukan pemerintahan Kota Pangkal Pinang untuk mengatasi masalah stunting. Baik, di sini masih setia narasumber kita Ibu Lucia, ya Ibu, masih segar, masih fresh ya Bu, setelah serangkaian kegiatan pada hari ini untuk menemani pemirsa sahabat pesona. Baik Bu Lucia, kembali kita kalau melihat seorang perempuan yang tangguh itu sangat luar biasa ya Bu ya, karena tidak sia-sia Raden Ajeng Kartini memprakarsai yaitu untuk wanita-wanita yang tangguh ya, emansipasi wanita. Baik Bu Lucia, keberangkatan Ibu ke sini otomatis meninggalkan keluarga. Betul ya Bu ya, rasa sedih, rasa haru karena anak yang kita tinggalkan kita perhatikan hanya lewat jarak jauh, video call ya Bu ya, pasti ada rasanya seperti apa nih. Nah, untuk suami sendiri gimana Bu? Setelah ditinggalkan di sini mungkin pulangnya seminggu sekali Bu Lucia ya, belum lagi anak-anak yang kangen. Nah, itu gimana Bu cara mengatasinya selama Ibu stay di Bangka, khususnya di Kota Pangkal Pinang? Jadi pemirsa, suami kan kebetulan bekerja ya, jadi untuk penugasan ke Pangkal Pinang supportnya luar biasa, diizinkan ya, diizinkan ke sini. Ya, tapi itu tadi ada beberapa hari yang kalau agak off atau lagi dinas ke Jakarta, pasti saya akan mampir ke rumah untuk melewati kangennya, atau ya sekarang dengan teknologi kita video call lah ya, telepon, WA, SMS dan seterusnya. Yang jelas suami mendukung, anak-anak juga mendukung di sini dan support dan doa mereka juga ya untuk saya di sini. Tapi kangennya pasti iya ya. Terharu ya pemirsa ya. Apalagi karena seorang ibu harus meninggalkan anak-anak ya Bu ya, demi tugas negara. Masya Allah. Kemudian Bu Lucia, kesannya setelah 8 bulan di Kota Pangkal Pinang, apa nih Bu kesan selama Ibu menjabat 8 bulan di sini? Suka dukanya pasti ada kan Bu ya. Kemudian belum lagi seorang perempuan itu kan harus menghadapi semuanya dengan sendiri gitu. Gimana Bu kesannya? Kalau sukanya tentu banyak ya, antara lain saya bekerja sangat didukung oleh perangkat daerah yang ada di kota. Mulai dari Pak Sekda, asisten ya, dan kepala-kepala OPD sampai dengan camat lurah. Itu modal banget buat saya untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan kepada saya. Itu suatu kebahagiaan bagi saya. Kebahagiaan yang lain saya bisa menikmati atau bisa menjadi PJ dengan jengkol yang ada gitu, suatu kebahagiaan buat saya karena saya pendidikan pemerintahan APDN IIP. Tentunya kita menorehkan kapan ya saya jadi pejabat daerah. Itu bagi kita yang sekolah pemerintahan, bagaimana kapan saya jadi camat, kapan saya jadi lurah, jadi camat, kepala daerah itu. Nah, itu jadi saya bisa mencicipi itu suatu kebahagiaan. Kalau yang paling nggak enak cuma itu satu, jauh dari keluarga saja ya, yang tidak bisa setiap saat ada masalah di rumah yang saya bisa langsung tangani ya, namanya ibu-ibu. Nah, ini nggak bisa, itu yang apalagi pas lebaran, lebaran puasa gitu. Lebaran puasa berarti harus di sini dulu ya Bu ya? Ada di sini itu yang gitu. Itu yang agak sedihnya meninggalkan keluarga, puasa sendiri ya Bu ya, berbuka sahur, Masya Allah. Suatu yang luar biasa, perempuan rela meninggalkan keluarga demi tugas negara Bu ya. Baik Bu Lucia, nanti kita lanjut lagi ya dengan berita-berita yang lebih menarik lagi. Nah, saat ini kita mengenai stunting Bu, pencegahan stunting di Kota Pangkal Pinang ini kan kita lihat yang mana memang banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan Bu ya. Kemudian dari strategis Kota Pangkal Pinang dalam pencegahan stunting juga sudah sangat dilakukan dengan maksimal. Nah, menurut Ibu sendiri langkah-langkah strategisnya itu apa aja Bu dalam penanganan stunting ada di Kota Pangkal Pinang ini? Langkah strategis yang dilakukan ya ada di tingkat kota. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak mempunyai program yang bertahap untuk
penanganan stunting. Di dinas kesehatan juga iya, gitu ya. Itu bagaimana mendekatkan para medisnya berkaitan dengan anak-anak yang stunting. Nah, di kecamatan juga punya program untuk anak-anak stunting. Di kelurahan juga punya. Jadi kita keseluruhan stakeholder pemerintahan yang ada itu berbondong-bondong untuk menangani stunting. Sampai kepada PKK, posyandu yang ada itu seluruhnya. Nah, di luar pemerintahan yang ada juga dari teman-teman dari stakeholder lain, dari Bank Indonesia, dari Bank Sumsel Bubble juga ikut. Sehingga kami juga mengajak untuk yang belum ikut silakan tolong ikut supaya bagaimana kita menolkan stunting yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kalau pemerintah sudah full dari dinas, dari kecamatan, kelurahan, kemudian dari posyandunya, dari dinas kesehatan, puskesmas sudah ikut semua. Ya, sudah ikut semua. Malah ada ide untuk menjadi Bapak Ajsu untuk semua pejabat kepala OPD kemarin dalam rapat. Mudah-mudahan itu terrealisasi di kemudian hari. Masya Allah. Luar biasa, inovasi-inovasi yang telah dilakukan Pangkal Pinang dalam penanganan stunting yang ada di Kota Pangkal Pinang ini. Berarti kolaborasi yang sangat baik ya Bu ya, antara pemerintah dengan stakeholder-stakeholder yang ikut membantu penanganan stunting yang ada di Kota Pangkal Pinang. Nah, kembali lagi nih Bu Lusje, kesannya terhadap masyarakat yang ada di Kota Pangkal Pinang. Biasanya kan Ibu kemana jalan gitu ya, ketemu masyarakat keliling UMKM, kemudian semana. Kesannya masyarakat Kota Pangkal Pinang nih bagaimana sih Bu? Ramah atau bagaimana nih kesannya dari Ibu sendiri? Oke. Saya biasa suka keliling ke pasar, namanya ibu-ibu ya, masih ke pasar, ke UMKM, ke pasar-pasar ya, ke kelurahan, ke komunitas-komunitas tertentu. Di sini masyarakatnya egaliter, ya, jadi dia ramah dan statusnya untuk mungkin di daerah lain sangat kental, tapi di sini enggak. Jadi itulah yang membuat saya itu merasa bagian dari masyarakat Kota Pangkal Pinang yang ya saya Anda, ya kita tidak saling mengganggu dan itu jail buat saya ya. Jadi nggak ada yang jaim di sini, nggak ada yang merasa dia sesuatu banget karena ada di atas sana, enggak. Masyarakat di sini. Jadi benar-benar egaliter yang membantu justru bagi saya untuk bisa masuk ke Pangkal Pinang. Berarti betah ya Bu ya di Kota Pangkal Pinang. Kira-kira kalau sampai 3 sampai 5 tahun lagi gimana? Justru saya berpikir keluarganya lebih lama. Saya berpikir lebih cepat saya selesai di sini lebih baik gitu. Jadi berarti kita bakal sedih dong tinggal lagi ya dengan ibu yang keibuan gitu ya, seorang perempuan yang inovasi, yang gesit, yang lincah gitu. Terharu lagi deh masyarakat Kota Pangkal Pinang. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.